Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih kalau anugerah-Mu sampai hari ini boleh terus ada menaungi setiap kami. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh ada. Itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus diajar dan dituntun, agar kami memiliki karakter seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Balada Sebuah Paku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 38, ayatnya yang ke-21, 24 sampai yang ke-25, ayat yang ke-27, dan ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Proses pembangunan bait Allah pada zaman Musa menggunakan bahan-bahan khusus dan dikerjakan oleh orang-orang khusus yang telah menerima urapan dari Tuhan. Bahkan dari hal atau perkara yang terkecil sekalipun, Tuhan tidak pernah mengabaikan dan melupakan bagian yang terkecil dan yang tidak terlihat sekalipun yang dipakai untuk membangun bait Allah. Coba perhatikan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran 38, ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Bahkan patok-patok atau paku patok yang dipakai dan tidak akan terlihat, sebab digunakan dengan ditancapkan ke dalam tanah, itu pun diperhatikan dan dirancang khusus oleh Tuhan, bahan bakunya, timbangannya, ukurannya, semua ada dalam benak dan pikiran Tuhan. Tidak satu pun terabaikan. Jika paku patok yang dibuat dan dipakai dengan tujuan sama sekali tidak terlihat, namun yang kecil dan sederhana ini pun diperhatikan oleh Bapa di surga, apalagi saudara dan saya, tidak seorang pun akan dilupakan Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Matius 10, ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Pernahkah saudara merenungkan bahwa paku patok atau paku pancang yang sederhana dan tidak terlihat itu, yang digunakan dengan ditancapkan ke tanah, namun itulah yang mencengkram dan memastikan agar kemah tabernakel Musa itu tetap terpasang dan ibadah di dalamnya
bisa terus berlangsung dan terjadi. Mezbah dupa ukupan dapat menaikkan bau-bauan yang harum. Kaki dian dapat menyala terang. Meja roti sajian dapat menyediakan roti di atasnya. Bahkan semua orang Israel dapat membawa korban bakaran di mezbah korban penghapus dosa. Semua itu terjadi karena paku-paku patok yang rela berfungsi sekalipun tidak terlihat. Sampai acara ibadah di tabernakel Musa selesai dan Israel harus berjalan lagi. Lama setelah itu, ketika Bapa Surgawi mengerjakan karya terbesar sepanjang masa, yaitu menebus dosa umat manusia, Bapa teringat kepada sang paku patok, buruk rupa dan kasar, tidak cantik dan tidak menarik, bentuknya kasar dan kotor, namun Bapa memilih untuk memakainya kembali, untuk menopang dan memastikan bait Allah atau tubuh Kristus tetap terpaku, mati dan tergantung di sana, sampai ibadah penyelamatan bagi umat manusia selesai. Adakah hidupmu seperti patok paku yang tidak terlihat? Ada rencana Maha Agung bagi masa depanmu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku berharga di matamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.